Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Bulughul Maram. Silakan dibuka halaman 179. Halaman 179. Kemarin telah kita bahas tentang masalah bahwa Nabi sendiri ditanya tentang yaitu membeli anggur teles dengan anggur kurma yang kering. Yang teles apa bisa berkurang ketika kering? Jawab iya, itu dilarang gitu. Jadi kalau sampai ada penyusutan salah satunya itu merugikan pihak lain. Merugikan pihak lain begitu itu dilarang dalam akad. Itu yang paling menonjol. Jadi ya masuk tidak dibenarkan. Sekarang bahas babur rukhsati, babnya rukhsah, kemurahan. Fil aroya, di dalam aroya. Aroya itu dilihat 4, 2 urutab, yaitu menjual anggur ala ru'usin nakhli, di atas pohon, pucuknya pohon itu ya masih di pohonnya. Biqadri kailihi, dengan ukuran takarannya rutab min tamrin nakhli, dari buah kurma. Itu kan. Dunar rokobati, apa itu lapalnya? Dunar rokobati, ya. Selain di bawah rokobah, tatawuan. Artinya rokobah itu ukuran yang kecil, tatawuan secara sunnah. Itu faida aqaita, ketika memberi kamu al-faqiro, pada orang fakir, samrota nakhlatin, pada buah kurma, min bustanika, dari kebunmu, cuma karita, kemudian benci kamu, dukhulahu, pada masuknya fakir, watarududahu, dan mider-midernya fakir, al-bustan, atas bustan, atas kebun. Jadi menjual kurma teles di atas anggur teles di atas pohonnya, dengan ukuran takarannya dari buah kurma. Jadi musuh teles karo kurma sudah siap, pokoknya ukurannya sedikit, sunnah itu. Yaitu prakteknya ketika kamu memberi orang fakir buah kurma dari kebunmu, kemudian kamu benci masuknya fakir itu atau bolak-balik fakir itu atas kebun, jaza, maka boleh laka bagimu, antastaria, jikalau membeli kamu, minhu, dari fakir, samrotatil kanakhlati, pada buah demikian kurma, bimisli khorsihi, dengan semisal ukurannya kurma, tamaron, berupa buah. Itu tidak apa-apa kalau memang untuk dimakan. Kalau memang untuk dimakan tidak apa-apa. Yang punya buah ini risih, ini dalam keadaan begini gimana ini?
padahal dia butuh. Nah, itu anggur saya, kurma saya, atau sebaliknya. Nah, itu kan. Wabai'il usul, dan menjual pokok, watimar, dan buah. Menjual usul itu buahnya masih di witnya, dengan buah yang sudah siap dimakan. Itu boleh apa tidak? Kalau untuk dimakan, itu sekedar dimakan, ukurannya juga terukur sedikit, boleh. An Zaid bin Sabitin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rokhoso, memberi kemurahan siapa Rasul fil aroya, dalam jual beli aroya, yaitu antubaa, jikalau dijual apa aroya bikhorsia, dengan ukurannya aroya, kailan secara takeran. Yes, pokoknya ukuran takeran ya nek tinggo mangan ya ora akeh. Ijon-ijon itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah, ijon-ijon, tapi orang ini butuh makan yang dimakan sekarang. Nah, terpaksa dia menjual, ini ukuran saya takeran saja saya jual gitu umpama. Dijual sagembreng, bomo gitu. Tapi karena untuk dimakan boleh itu jadinya. Tapi ukuran dimakan kan saat itu dan berapa hari saja. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, dan bagi imam muslim rokhoso, memberikan kemurahan siapa muslim bil ariyati, dalam jual beli ariyah, yaitu yakhuduha, mengambil ing ariyah, yaitu secara sedikit tadi itu sapa ahlul baiti, ahli rumah, ya keluarga, bikhorsiha, dengan ukurannya ariyah, yaitu tamron, berupa kurma, yakulunaha, yang makan mereka ha pada tamron, rutban, dalam keadaan teles, rutban yabisan, teles, rutban, dalam keadaan kering. Jadi ya boleh diwolak-walik umpama seperti itu, karena dia butuh makan, jadi ya terpaksa ijon itu boleh, walaupun dalam keadaan normalnya ndak boleh gitu kan, karena itu urusan makan. Jadi syariat memberikan satu kelonggaran. Ini merupakan isyarah bagi kita bahwa urusan makan itu harus lebih didahulukan. Sampai-sampai barang yang tidak boleh dibolehkan, pokoknya ukuran tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini supaya kita jadikan satu nasihat bahwa kita di dalam ngeramut ataupun membina masyarakat di dalam masalah hal ini itu sangat penting sekali. Iya, namanya aroya ini dalam keadaan rukhsah. Namanya rukhsah itu ya tidak keadaan setiap saat seperti itu. Ar-rukhsatu, adapun rukhsah bibai'il aroya, di dalam menjual sistem aroya. Aroya itu ijon-ijon tapi terbatas karena untuk makan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam itu rokhoso, memberikan kemurahan siapa Rasul bibail aroya, di dalam menjual aroya. Ya, ini jadi bikhorsia, dengan kira-kiranya aroya, minat tamri, dari kurma, karena makanan pokok kan kurma. Bima, di dalam apa-apa, duna khomsati ausukin, di bawah 5 ausuk. Satu wasak itu sama dengan 60 sok kalau ditaker. Berarti duna khomsati ausukin, di bawah 5 ausuk. Berarti satu wasak itu 60 sok kalau ditaker. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, sak mud
itu sama dengan 544 gram dari gandum cantel. Jadi kalau begitu satu sok itu sama dengan 2176 gram biroman gram. Satu ausuk sama dengan 13.560 gram atau 13,56 kilogram. Nah, itu. Jadi kita telah melihat ukuran daripada timbangan atau takaran pada zaman sekarang. Al-mawazin wal makail al-asriyah. Saya ulangi. Au fi khamsati ausukin atau dalam 5 ausuk muttafaqun alaih. Nah, itu. Saya ulangi lagi. Satu ausuk itu sama dengan 60 sok takaran. Satu sok 4 mud. Sak mud 544 gram dari jagung cantel. Kalau begitu satu sok sama dengan satu soknya 2176 gram. Satu wasak sama dengan 3560 gram atau 130,56 kilogram. Nah, ini ukurannya. Itu diberi kemurahan itu. Kalau masih di bawah ukuran itu. Berarti karena untuk makan. Karena untuk makan, asalnya kan hukum tidak boleh. Antara yang sudah siap saji, siap makan, dengan yang apa istilahnya masih ada di pohon. Itu tidak boleh. Tapi karena ini urusan makan, jadi boleh. Tapi ada ukuran maksimal. Harus maksimal 5 ausuk atau di bawahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan satu wasak 60 sok itu tadi. Nah, di sini muttafaqun alaih, telah disepakati kebenarannya. Artinya sahih di sini. Nah, ini supaya dijadikan satu patokan bahwa betapa penting dan perlunya untuk memberikan satu perhatian terhadap saudara kita tentang masalah urusan makan. Satu hadis lagi, wa Ibnu Umar an-nahyu, judulnya an bai'it tamar, untuk menjual buah qabla budui sholakihi, sebelum jelasnya patutnya samar. Artinya masih belum layak dijual, masih mentak, masih nom, ijon-ijon istilahnya. Jadi larangan untuk menjual buah sebelum pertelo bagusnya, jelas bagusnya, patutnya, patut dijual. Di tengah-tengah nanti jangan-jangan rusak. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu hal yang merugikan orang lain. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkata siapa Ibnu Umar, naha, melarang siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an bai'it thimar, untuk menjual buah-buah, atau ya berdua sehingga jelas apa sholahuha, patutnya buah. Itu kan, jadungi mateng, makin mentak, itu jangan dijual itu, jon-ijon. Wala, berkata siapa Nabi, hatta tadhaba, naha, melarang siapa Nabi, al-ba'i'a, pada penjual, wal mubta'a, dan pada pembeli. Baik penjual maupun pembeli dilarang keduanya. Muttafaqun alaih, telah disepakati apa alai hadis. Artinya dikeluarkan Bukhari nomor hadis 2194, Muslim
nomor hadis halaman 49, nomor hadis 1534. Ini muttafaq alaihnya di situ. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain, wakana dan ada siapa Nabi itu idza suila, ketika ditanya Nabi an sholahiha, dari patutnya simar, ukurannya gimana Nabi? Kalau jawab Nabi, hatta tadhaba, sehingga hilang opo ahatuha penyakitnya buah itu sampai tidak ada, sehingga di tangan pembeli dalam keadaan bisa dimanfaatkan, tidak terus rusak. Sebelum itu hilangnya itu merupakan salah satu syarat yal afat wal aib, yaitu ponco boyo, belai dan cacat. Dan sampai cacat di tangan pembeli. Makanya hilangnya itu menjadi syarat. Untuk itu ya kita supaya jangan sampai terjadi saling rugi merugikan, jual sesuatu itu yang sudah jelas bisa dijual. Jangan sampai masih dalam keadaan mentah ataupun corok buah itu pelem contohnya. Nah, itu jangan sampai terjadi merugikan orang yang beli gitu kan, penjual ini. Nah, kalau jual ya itu risikonya buah. Kalau enggak lekas payu ya gosok kan begitu. Itu makanya kalau jual jangan banyak-banyak istilahnya. Supaya apa? Enggak terjadi pembusukan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Besok akan kita kaji an-nahyu an bai'ith thimar hatta tujha, sehingga ya matang, gitu kan. Dilarang menjual buah sehingga matang. Nah, itu nanti akan kita kaji sama ini. Nah, judulnya sama sebenarnya. Hatta yabdua sholahu. Itu dengan hatta tujha sehingga matang itu sama. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Demikian kajian kita Bulughul Maram, kita baru mulai pagi hari ini. Semoga Allah berikan manfaat dan barokah. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, mungkin ada pemirsa yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.